hal-hal yang membatalkan ibadah puasa, kita kembali pada pengertian puasa secara syar'i, yaitu al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajri shadiq ila ghurubis syams bi niyati taqarrub ila Allah azza wa jalla, yaitu menahan dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Taib, yang ingin kita fahami sekarang adalah hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Pembatal ibadah puasa tersebut pada dua hal. Pembatal ibadah puasa itu pada dua hal. Yang pertama adalah pembatal yang harus bagi pelakunya qada. Pembatal yang mengharuskan qada. Pembatal yang kedua adalah pembatal yang mengharuskan qada dan kafarah. Yang mengharuskan qada dan kafarah. Pada pertemuan ini insyaallah kita hanya ingin membahas pembatal yang mengharuskan ia qada atau menggantinya. Banyak hal-hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah makan dengan sengaja. Ya. Yang kedua, minum dengan sengaja. Kalau ia makan, sengaja ia makan, dia sadar, dalam keadaan sadar, saat itu ia berpuasa, dan dia sadar sementara makan, namun sengaja ia lakukan itu, berarti ia sengaja membatalkan ibadah puasanya. Batal puasanya, karena bukan dalam keadaan lupa. Jadi makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, batal puasanya. Kemudian yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Jadi muntah juga termasuk pembatal ibadah puasa, kalau ia sengaja. Kemudian yang lainnya adalah tatkala seorang perempuan datang haidnya. Dia dalam keadaan berpuasa, kemudian haid, maka puasanya menjadi rusak. Nah, kemudian mengeluarkan mani dengan sengaja. Mani itu terkadang keluar tanpa sengaja, atau ia keluar karena mimpi basah. Namun ada juga yang mengeluarkan secara sengaja. Ini membatalkan dan merusak puasanya. Kemudian orang yang berpuasa berniat untuk berbuka. Dia berpuasa Ramadan atau berpuasa apa saja. Lalu ia niatkan untuk berbuka, maka batal puasanya. Kemudian orang yang murtad dari agama Islam, tatkala ia keluar dari agamanya, maka batal puasanya. Semua yang kita sebutkan tadi itu membatalkan ibadah puasanya, dan ia harus mengqada atau menggantinya di luar daripada bulan suci Ramadan tersebut. Baik. Kita bahas satu persatu ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-akl wasyarb, yaitu makan dan minum dengan sengaja, mengingat dirinya puasa. Lalu ia juga mengetahui apa yang ia lakukan itu makan dan minum dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan lupa. Karena berbeda halnya dengan orang yang makan dan minum ketika ia berpuasa, tapi dalam keadaan tidak menyadarkan diri, artinya lupa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man nasiya wa huwa sha'im, fa akala aw syariba, falyutimma shaumahu fa innama at'amallahu wa saqah." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, barang siapa yang lupa sedang ia dalam keadaan berpuasa, ia lupa, maka dia makan, ia minum, maka hendaknya, kata Nabi, sempurnakan puasanya. Fa innama at'amallahu wa saqahu, karena sesungguhnya Allah lah yang memberikan ia makan dan memberikan ia minum pada saat itu. Dan ini sama puasa wajib maupun puasa sunnah. Bagi yang makan dan minum sengaja, batal puasanya. Yang makan dan minum tidak sengaja, tidak batal puasanya. Silahkan ia lanjutkan puasanya. Taib. Kemudian ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana kalau seandainya ada yang makan, atau ia minum, atau ia menjamak
menggauli istrinya, mengira bahwa karena telah terbenam matahari, atau ia mengira belum terbit matahari. Jadi ia masih makan dan minum karena dia mengira belum terbit matahari. Atau ia makan dan minum karena sudah mengira matahari sudah terbenam, maka ia berbuka. Bagaimana hukumnya? Masalah yang seperti ini, ada yang mengatakan dia harus qada. Ya, dia harus qada. Tetapi pendapat yang dipegang oleh jumhur salaf, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan merajihkannya, yaitu annahu laisa alaihi qada. Ya, tidak ada qada, tidak perlu menggantinya. Dengan beberapa alasan. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Ahzab ayat 5 yang mengatakan, "Walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi, walakin ma ta'ammadta." Afwan, "Walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi, walakin ma ta'ammadat qulubukum." Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya adalah apa yang disengaja oleh hatimu. Jadi yang tidak disengaja tidak dianggap berdosa. Ia makan, minum karena dia menganggap masih malam, belum terbit matahari. Atau ia makan dan minum karena mengira sudah masuk waktu iftar, ghurubis syams. Ternyata setelah makan dan minum baru dia ketahui bahwa ternyata sudah terbit matahari. Setelah makan dan minum baru ia ketahui bahwa matahari belum terbenam. Misalnya. Maka jumhur salaf mengatakan bahwa tidak ada qada baginya. Silahkan ia lanjutkan puasanya. Alasan yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau melakukan kesalahan. Ditafsirkan oleh ulama, maksudnya adalah Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ay in tarakna fardan ala jihatin nisyan aw fa'alna haraman ala jihatin nisyan. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami jika kami dalam keadaan lupa maupun melakukan kesalahan, yaitu meninggalkan kewajiban karena lupa atau melaksanakan yang diharamkan dikarenakan lupa. Kemudian alasan yang ketiga, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian antara benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Pada ayat ini disebutkan bukan sekedar terbitnya fajar. Makan minumlah kalian sampai terbitnya fajar. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sampai jelas bagi kalian, sampai jelas. Mafhumuh mukhalafah. Kalau belum jelas bagi kalian, maka bukan kesalahan orang tersebut jika ia masih makan dalam keadaan tersebut. Karena sampai jelas bagi dia. Kalau belum jelas berarti belum termasuk. Sampai jelas bagi kalian. Kemudian alasan yang lain, anal jahil ma'dzur, bahwa orang yang tidak mengetahui hukum, tidak mengerti, itu dimaafkan. Sebagaimana hadis Adi bin Hatim yang datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ketika turun ayat ini, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Ketika turun ini, dia pun mengumpulkan
dua ikat benang, satu ikat benang hitam dan satu ikat benang putih. Lalu ia kumpulkan keduanya itu dan menaruhnya di bawah bantalnya. Maka di malam harinya ketika ia tidur, dia sekali-sekali dia bangun melihatnya. Tapi ia bingung, apa maksud daripada ayat ini? Dia nggak paham. Dia kumpulkan dua benang, hitam dan putih. Lalu ia lihat tiap malam. Di malam harinya ia lihat. Kemudian dia tidak memahami apa maksud dari ini semua. Maka dia pun datang kepada Rasulullah SAW. Beliau datang kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan apa yang ia lakukan. Lalu Nabi SAW mengatakan, innama dzalika sawadul lail wan nahar. Sesungguhnya yang dimaksud daripada haitul abyad minal haitil aswad minal fajr itu adalah gelapnya malam dan terangnya siang. Yaitu sampai jelas bagi kamu antara gelapnya malam dengan gelap terangnya siang. Apakah Rasulullah SAW menyuruhnya untuk qada? La. Rasulullah tidak menyuruhnya untuk qada. Karena ketidaktahuan Adi bin Hatim pada waktu itu. Baik. Kemudian orang yang makan dan minum, ikhwani sekalian, apakah wajib baginya untuk qada saja atau harus kafarah? Jawabannya adalah cukup dengan qada. Walaupun ada yang mengatakan dia juga harus membayar kafarah. Kalau ia makan dan minum dengan sengaja, dia juga harus membayar kafarah. Tapi yang rajih, yang lebih kuat adalah dia hanya menggantikan puasanya di luar bulan suci Ramadan dan tidak perlu kafarah. Alasannya kenapa? Karena tidak ada dalil sharih. Tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa orang yang makan dan minum sengaja dia harus membayar kafarah, membayar denda. Sebagaimana orang yang berjima itu memiliki hadis khusus. Namun makan dan minum itu tidak didatangkan dalil yang sharih yang jelas bahwa mereka juga harus membayar kafarah. Maka yang rajih, yang kuat insyaallah wallahu a'lam, yaitu cukup dengan menggantikan di luar bulan suci Ramadan. Namun apa yang ia lakukan dengan sengaja tersebut, ia berdosa. Harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pembatal yang lain, yang ketiga adalah ta'ammudul qai', yaitu muntah dengan sengaja. Ada orang yang muntah sengaja, ada orang yang tidak sengaja. Kalau ia sengaja mengeluarkan muntahnya itu, maka batal puasanya. Namun kalau ia keluar muntahnya tanpa sengaja, keluar dengan sendirinya, maka itu tidak membatalkan ibadah puasanya. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW mengatakan, man zara'ahul qai' falaysa alaihi qada wa man istaqa'a 'abdan falyaqdi. Barang siapa yang muntah tidak disengaja, maka tidak wajib baginya untuk menggantinya. Tidak ada qada baginya. Tetapi barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka ia harus qada. Harus ia ganti, berarti batal. Puasanya batal. Kemudian yang lain adalah, pembatal yang lain adalah haid atau nifas. Ketika seorang perempuan datang kepadanya haid, karena ini menjadi kebiasaan seorang wanita, datang kepadanya haid atau nifas. Walaupun kejadian itu, haidnya itu datang di penghujung hari. Misalnya jam 6 lewat 10, kita waktunya untuk berbuka puasa. Dia haid jam 6 lewat 5. Tetap satu hari full itu menjadi rusak puasanya. Ya, batal. Kecuali kalau haidnya setelah ghurubis syams. Namun kalau sebelumnya ghurubis syams, sebelum terbenamnya matahari, walaupun 1-2 menit atau 5 menit misalnya, dengan jelas bahwa belum ghurub. Kalau perbedaan waktu yang kita tidak pahami misalnya, ya karena setiap daerah
memiliki waktu yang berbeda-beda, tapi jelas kita faham bahwa sudah ghurubi syams, sudah terbenamnya matahari, baru ia haid, maka insya Allah puasa yang ia lakukan itu tidak rusak. Namun keesokan harinya ia tidak boleh lagi berpuasa karena haidnya itu menjadi dia harus tidak berpuasa. Karena di antara syarat sah puasa itu adalah suci dari haid dan nifas. Maka kalau ia dalam keadaan berpuasa, kemudian haidnya datang atau nifas, maka berhenti ia berpuasa hari itu, jangan ia lanjutkan karena puasanya telah rusak. Baik. Kemudian yang terakhir adalah, sebelum terakhir, yaitu mengeluarkan mani dengan sengaja. Mengeluarkan mani dengan sengaja yang disebut dengan al-istimna. Ya. Mungkin bahasanya sekarang itu adalah onani atau masturbasi. Maka itu dilarang. Dilarang dan membatalkan ibadah puasanya. Baginya harus menggantinya di luar bulan suci Ramadan. Karena dia telah membatalkan ibadah puasanya. Telah batal. Kecuali kalau ia tidak sengaja. Kecuali kalau ia tidak sengaja keluar maninya tanpa sengaja. Maka itu tidak membatalkan ibadah puasanya. Contohnya misalnya dia tidur siang, tiba-tiba ketika terbangun dia mendapatkan dirinya basah. Ya, keluar maninya. Maka itu tidak membatalkan ibadah puasanya. Atau dari semalam, kemudian terbangun, terlambat bangun, mendapatkan dirinya basah. Maka itu tidak membatalkan ibadah puasanya. Atau dalam keadaan berjalan, mungkin duduk-duduk, tiba-tiba basah. Ya, ada ya yang mungkin punya kebiasaan seperti itu misalnya. Kalau tanpa sengaja atau tidak ada diiringi dengan nafsu, tiba-tiba keluar atau sengaja ia lakukan sehingga keluar maninya, kalau ia sengaja maka itu membatalkan ibadah puasanya dan dia berdosa. Kemudian apa lagi yang lain? Oh iya, yaitu berniat untuk berbuka. Dalam keadaan berpuasa di tengah harinya dia meniatkan dirinya dengan sangat yakin ingin berbuka. Dia meniatkan dirinya berbuka puasa walaupun dia belum makan dan minum, batal puasanya. Sebagaimana niat menjadi syarat sahnya puasa, tanpa niat puasanya tidak sah. Maka tatkala ia niatkan untuk berbuka, puasanya pun batal. Ini perlu diperhatikan ikhwan. Kemudian yang terakhir adalah ar-riddatu 'anil Islam, yaitu murtad dari agamanya Islam. Ya, ini disepakati oleh ulama. Tidak ada khilaf bainal ulama. Ketika seseorang itu keluar dari agamanya, keluar dari agama Islam, dengan serta-merta semua amalan-amalan ibadah yang ia lakukan bukan hanya puasa, itu menjadi hilang. Menjadi hilang. Kalau ia meninggal dalam keadaan murtad tersebut, maka ia masuk dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 65, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Sungguh kalau engkau melakukan kesyirikan, maka amalan-amalanmu itu menjadi hilang. Amalan ibadah yang dikerjakan, haji, puasa, zakat, amal kebaikan sedekahnya yang luar biasa banyaknya, itu semuanya hilang, nggak ada apa-apanya, sia-sia. Tatkala seseorang itu melakukan satu amalan saja, yaitu mensyirikkan Allah, memperserikatkan Allah, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat nyata, yang sangat agung, yang sangat besar. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini uraian-uraian dari pembatal ibadah puasa yang pertama, yaitu pembatal puasa yang mengharuskan seseorang itu qada. Untuk yang kedua, pembatal yang mengharuskan qada dan kafarah, insyaallah kita hadirkan di sesi yang kedua, di pertemuan yang kedua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.